kebisingan dunia yang dipenuhi konflik dan pertikaian, Indonesia diberkahi sebuah kota yang menjadi oasis kedamaian dan toleransi. Terletak di Kalimantan Barat, Singkawang menjadi saksi dan potret bagaimana keberagaman etnis dapat hidup berdampingan dengan harmonis. Tionghoa, Dayak, dan Melayu menjadi 3 etnis besar yang mendominasi namun mampu menjalin hubungan erat yang berpadu, membentuk masyarakat Singkawang yang unik dan penuh warna. Halo semuanya, selamat pagi dari Kota Seribu Kelenteng. Perkenalkan, saya Rizka Kurnia Agustiara. Saya akan mengajak Anda untuk jalan-jalan virtual mengelilingi kota yang paling harmonis dan tertoleransi di Indonesia. Ada yang bisa tebak saya berada di kota mana? Yap, betul. Saya sedang berada di kota Sankeujong atau kota Singkawang yang berada di Kalimantan Barat. Seharmonis apa sih kota Singkawang? Mari kita eksplor. Singkawang, kota yang terkenal dengan budaya cap gomeh, menyimpan kisah inspiratif tentang toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Selain dikenal sebagai kota paling toleran, kota Singkawang juga dikenal sebagai kota seribu kelenteng. Vihara dapat dijumpai dengan mudah dan berdiri dengan megahnya di setiap sudut kota. Keberadaan vihara mencerminkan mayoritas penduduk Tionghoa di Singkawang beragama Buddha. Salah satu yang menonjol dan syarat sejarah adalah Vihara Tridharma Bumi Raya. Berlokasi di pusat kota Singkawang, Vihara Tridharma Bumi Raya adalah vihara tertua di Singkawang yang sudah eksis sejak tahun 1878. Vihara Topekong, begitu sebutan warga setempat, adalah saksi bisu perjalanan sejarah dan perkembangan masyarakat Tionghoa di Singkawang. Arsitektur vihara dengan ornamen dan warna cerah menjadi keunikan tersendiri, belum lagi filosofi yang terkandung di dalamnya. Saat saya melangkahkan kaki ke dalam vihara, aroma dupa kuat langsung menyeruak, menyambut setiap pengunjung yang datang untuk berdoa. Bunyi lonceng yang nyaring membuat suasana vihara begitu hidup dengan aktivitasnya. Walau ramai, suasana sakral menyelimuti vihara yang membawa ketenangan bagi setiap orang yang datang. Menurut pembina Vihara Tridharma Bumi Raya yang saya temui, vihara ini menjadi titik temu antara budaya, agama, dan tradisi. Tidak heran, destinasi wisata lintas agama ini menjadi cermin toleransi dan harmonisasi yang kuat di Singkawang. Contoh konkret yang dilakukan adalah di mana ada perayaan-perayaan keagamaan, tentu di vihara ini juga mengucapkan ya dengan memasang spanduk di vihara ini untuk agama lain yang merayakan hari besar keagamaan. Nah, ini adalah bentuk konkret yang dilakukan. Kemudian di acara-acara misalnya ulang tahun dan sebagainya itu berbagai agama juga kita undang untuk bisa hadir bersama-sama kita untuk merayakan. Jadi bukan ibadahnya tapi merayakan ulang tahunnya. Karena kita tiap tahun ada namanya ulang tahun Pekong di sini. Itu juga dirayakan dan mengundang seluruh lapisan masyarakat yang terkait tentunya. Mereka juga hadir berbagai suku agama. Ini yang bisa kita maknai dan kita perlihatkan untuk masyarakat Kota Singkawang yang bisa kita bagikan kepada seluruh masyarakat untuk kita sama-sama menjaga keberagaman yang ada di Kota Singkawang ini. Hanya berjarak 100 meter dari Pekong Tridharma Bumi Raya, saya berjalan mendekati masjid tertua di Singkawang. Keberadaan Masjid Raya Singkawang yang dekat dengan Pekong Tridharma Bumi Raya menjadi simbol kuatnya toleransi dan saling menghormati antara agama dan budaya di Singkawang. Masjid Raya Singkawang dibangun di waktu yang hampir bersamaan dengan Vihara Tridharma Bumi Raya, yakni sekitar 1885. Bentuk Masjid Raya Singkawang saat ini merupakan hasil renovasi tahun 2008
yang membuat tampilan masjid terlihat lebih besar dan modern. Menariknya, pengerjaan renovasi masjid melibatkan partisipasi warga non-muslim, baik dari pendanaan maupun desain masjid yang dikerjakan oleh arsitek Nasrani. Ketua Yayasan Masjid Raya Singkawang yang saya temui setelah sholat zuhur membagikan rahasia umat muslim Singkawang dapat hidup harmonis dalam beribadah dan berbudaya bersama multi etnis dan agama lain di Singkawang. Dalam upaya menjaga keharmonisan beragama di kota Singkawang, alhamdulillah sampai dengan saat ini kita tetap berjalan masing-masing. Prinsipnya itu yang kita pertahankan. Jadi prinsipnya kita tidak mengganggu mereka dalam melaksanakan ibadah, dan kita juga meminta agar mereka tidak mengganggu kita pada saat kita melaksanakan ibadah. Dan juga kita tidak mengganggu tempat peribadatan mereka, dan juga mereka kita minta untuk tidak mengganggu tempat peribadatan kita. Itu prinsip utama yang harus kita jaga. Berjarak sekitar 1 km dari vihara dan masjid, berdirilah salah satu dari 3 rumah ibadah tertua di Singkawang, Gereja Katolik Santo Fransiskus Asisi Paroki Singkawang. Gereja ini didirikan oleh seorang vikarius apostolik asal Belanda tahun 1847. Meski telah mengalami beberapa kali pemugaran, bentuk asli gereja masih dipertahankan. Desain asli yang senada dengan gereja khas Eropa terlihat jelas dari bagian depan dan dalam gereja. Menurut Pastor Paroki Joseph Juwono, bentuk toleransi dan kontribusi sosial gereja bagi kerukunan antar umat beragama adalah dengan menyumbang hewan kurban dan pembangunan masjid di Singkawang. Tidak hanya itu, gereja juga bergotong royong membantu komunitas agama lain saat perayaan tradisi kepercayaan. Lalu baru-baru ini juga bagaimana kita mencoba proaktif pada hari Idul Kurban yang lalu, ya tanpa ada sebuah intensi lain daripada hanya mau mencoba terbuka bekerja sama dengan orang lain, kita memberikan, ya ikutlah dalam memberikan kambing kepada 3 masjid. Bukan hanya di kota Singkawang ini saja, tetapi juga di daerah. Saya sebagai pastor tentu fokus pada pembangunan rumah ibadah gereja Katolik, baik di kota maupun di stasi. Tapi saya juga, menyumbang untuk pembangunan masjid. Kuatnya harmonisasi beragama dan budaya di Singkawang membuat saya bertanya-tanya, apa yang menggerakkan kesadaran masyarakat Singkawang begitu kuat dan solid menjaga napas hidup harmonisasi hingga ke tingkat usia dini? Mencari jawaban dari pertanyaan besar itu, saya menemui penjabat wali kota Singkawang di sela-sela kegiatan beliau. Kami akan terus berkomunikasi, membuat sinkronisasi, harmonisasi melalui forum-forum yang kita kenal dengan paguyuban etnis. Di Singkawang ini ada setidaknya 17 paguyuban etnis, suku bangsa yang sangat heterogen di Indonesia ada berkumpul di sini. Tetapi mereka mempunyai satu komitmen bersama untuk saling berkomunikasi, berinteraksi, dan melakukan upaya-upaya bersama yang sifatnya positif, saling peduli satu sama lain. Kita melalui kurikulum, melalui pendekatan pendidikan, punya satu pendekatan yang disebut dengan program afirmasi. Di situ ada pentas seni budaya yang multikultural secara terprogram, sehingga dari mulai usia dini sampai ke usia sekolah menengah itu kita selalu membuat semacam gerakan bersama untuk saling kenal mengenal dan memperkenalkan nilai-nilai budaya bangsa kita yang luhur ini. Namun begitu toleransi beragama dan budaya di Singkawang tidak terbatas pada bentuk aksi semata, namun juga melalui kehadiran 3 tugu yang mewakili etnis Tidayu atau Tionghoa, Dayak, Melayu. Ketiga tugu tersebar di berbagai lokasi strategis pusat kota Singkawang dengan makna filosofis yang mengikutinya. Seperti Tugu Sang Panglima milik etnis Dayak di Jalan GM Situt Simpang Kridasana yang memiliki simbol burung enggang, perisai, dan tempayan. Burung enggang bagi etnis Dayak melambangkan kemuliaan dan keagungan suku Dayak, sementara perisai melambangkan saling melindungi dan tempayan bermakna perdamaian dalam hidup bermasyarakat.
Sedangkan dalam mitologi Cina, sosok naga digambarkan sebagai lambang keberanian dan kemuliaan. Tugu naga bagi etnis Tionghoa melambangkan kekuatan, keberuntungan, dan kemakmuran. Berbeda makna dengan Tugu Istighfar bagi etnis Melayu. Tugu yang dibangun di depan Masjid Raya Kota Singkawang membentuk sosok seseorang yang sujud berdoa dengan ornamen kaligrafi yang menghiasinya. Tugu Istighfar dibangun sebagai komitmen umat muslim Singkawang untuk bersama membangun persaudaraan sejati di kota paling toleransi di Indonesia. Tidak hanya tugu, kuatnya toleransi beragama dan berbudaya di Singkawang dituangkan para pelaku UMKM dari berbagai komunitas multi etnis ke dalam sebuah kerajinan tangan dan karya seni. Saya mengunjungi Galeri Dekranasda untuk melihat langsung ragam kerajinan tangan dan karya seni yang lahir dari ide-ide dan tangan-tangan kreatif pelaku UMKM Singkawang. Salah satu yang paling menonjol adalah batik Tidayu. Motif batik Tidayu hanya dapat ditemukan di Dekranasda Singkawang dan menjadi ciri khas souvenir dari Singkawang. Menurut Uci Marcan, pengelola Galeri Dekranasda Singkawang, ada pakem-pakem tertentu pada motif batik yang ditulis mengikuti filosofi hidup etnis Tidayu. Pakem-pakem motif Tidayu begitu unik dan penuh warna yang cerah, seperti hidup masyarakat Singkawang dengan harmonisasi multi etnisnya. Tidayu sendiri sangat unik gitu, dengan keberagamannya, dengan segala motif yang maksudnya nggak biasa, berbeda dari kota-kota lainnya dengan warna-warna yang cerah. Tentu saja itu sangat menarik. Dekranasda Singkawang menjadi tempat wajib singgah bagi wisatawan yang datang ke Singkawang atau mencari buah tangan untuk kenangan. Selesai melihat batik Tidayu, saya teringat akan sebuah bangunan cagar budaya yang menjadi saksi bisu perkembangan hidup dan perubahan di kota Singkawang. Cagar budaya itu adalah rumah keluarga Cia. Rumah keluarga Cia tidak terlalu sulit ditemukan meski berada di balik ruko modern kawasan Pasar Hongkong. Ada gapura yang menjadi penanda Anda memasuki kawasan cagar budaya rumah keluarga Cia. Tidak jauh dari jalan masuk, Anda akan disambut dengan rumah bercat putih yang telah berumur 125 tahun. Meski telah berumur 1 abad lebih, rumah tersebut masih dihuni oleh keturunan marga Cia. Cia Fungsin merupakan pemilik pertama rumah ini, seorang pedagang yang menjual hasil bumi ke pedagang Singapura dan Malaysia. Rumah keluarga Cia sendiri masih asli seperti pertama kali dibangun, alias belum pernah direnovasi. Inilah yang menjadikan rumah keluarga Cia sebagai cagar budaya di Kalimantan Barat. Keturunan keluarga Cia tinggal di sisi kiri dan kanan bangunan, sementara ruang utamanya dipakai sebagai altar sembahyang. Jadi sekarang ya, yang luar dari negeri itu datang untuk kunjung, untuk melihat situasi rumah marga Cia. Satu-satunya rumah paling tua di Singkawang. Pemirsa, selesai kita mengenal harmonisasi masyarakat kota Singkawang, rasanya nggak lengkap kalau kita tidak mencicipi kuliner khas dari kota Singkawang. Tapi kali ini saya tidak sendiri, saya akan mengajak teman saya untuk mencicipi kuliner khas dari kota Singkawang. Jadi mari kita lupakan diet dan berangkat. Katanya ada yang spesial nih di sini, ada apa sih? Oh iya, di sini adalah Lusen Kopitiam. Nah, Lusen Kopitiam ini adalah salah satu tempat nongkrong di Singkawang yang sangat legendaris loh, Kak. Wah, gila keren banget ya. Pantasan tadi aku datang dari depan itu bagus banget sih. Iya, bener banget. Dan aku sekarang udah mesenin beberapa makanan, nanti kita cobain ya, Kak. Oke, siap. Gak sabar nih mau cobain nih. Keharmonisan tampak begitu sederhana, dijaga, dan tumbuh dari masa ke masa dari sebuah warung kopi. Warung kopi pada masa Singkawang lampau menjadi tempat berkumpulnya para pedagang Tionghoa dengan suku Dayak dan Melayu. Kuliner kopi menjadi salah satu kewajiban yang harus Anda coba saat singgah ke Singkawang. Singkawang bukanlah penghasil kopi. Kopi di Singkawang didapat dari wilayah lain di Indonesia. Namun mengopi menjadi budaya keseharian masyarakat di Singkawang. Asal muasal ngopi itu emang udah tradisi orang Tionghoa. Sukanya tuh pagi tuh ngopi, ngeteh, terus minum kue, makan kue, ditemanin dengan kue-kue gitu. Nah itu ciri khas tradisi orang Tionghoa di sini. Cuma lama-lama kan
ini kan banyak suku ya kalau di Singkawang kan. Terus ngumpulnya di Kopitiam, akhirnya ya budaya ini jadi kayak budaya sama-sama. Jadi cenderungnya, oh budaya pagi ngopi, ngumpul. Cara penyajian kopi di Singkawang umumnya masih menggunakan cara tradisional, diseduh. Kopi diseduh dari teko kecil dipindahkan ke teko yang lebih besar, lalu dituang ke dalam gelas untuk disajikan. Saya pun memesan kopi hitam dan kopi susu lengkap dengan camilannya. Ini adalah cara masyarakat Singkawang untuk mengawali pagi sebelum berkegiatan. Wah. Cobain. Oke, kita coba ya. Enak banget. Harum gitu ya. Yuk Kak, dimakan. Makasih, aku cobain ini dulu ya. Oke. Dalamnya ada daging, terus ada kayak kucai gitu loh Kak. Cobain ya. Oh ya Kak, jangan makan banyak-banyak ya. Nanti aku mau ajak Kakak ke tempat kuliner lainnya. Wah, enak banget nih. Ini bakpao talas ya? Iya, ini bakpao talas, makanya dia warna ungu. Cobain. Oke. Kopitiam Rusen bukanlah satu-satunya kuliner legendaris di Singkawang. Anda belum ke Singkawang kalau belum mencicipi kuliner Choi Pan Toche yang berada di kawasan rumah keluarga Chia. Choi Pan Toche menjadi salah satu kuliner legendaris Singkawang yang sudah eksis sejak tahun 1979. Nama Choi Pan berasal dari bahasa Hakka yang artinya berisi sayuran. Sajian kuliner Choi Pan sepintas terlihat seperti pangsit. Namun yang membedakan adalah bagian isiannya. Isian pada Choi Pan bukanlah daging, melainkan sayur seperti bengkoang, daun kucai, dan ebi. Kemudian isiannya dibalut dengan tepung beras dan kanji yang memberikan sensasi rasa kenyal namun lembut saat dimakan. Setelah adonan Choi Pan diisi sayuran, Choi Pan dikukus hingga matang dan disajikan dengan olesan minyak bawang, juga taburan bawang putih goreng di bagian atasnya. Tampilan Choi Pan yang padat montok begitu menggoda lidah untuk segera disantap. Gurihnya bengkoang dan daun kucai ditambah segarnya sambal menggugah selera makan saya. Entah berapa yang akan saya makan. Ini dia Kak, salah satu kuliner khas Singkawang lagi, yaitu Choi Pan Toche yang berada di kawasan tradisional Margaca. Wah. Nah, ini tuh isinya ada sayur-sayuran seperti bengkuang, talas, rebung, dan kucai. Nah, yang kita cobain sekarang ini yang rasa bengkuang. Bengkoang ya, menarik banget ya makanannya. Iya. Kayaknya kita coba aja ya. Kenyang dulu ya, soalnya Debbie habis ini mau ngajak Kariska makan bakso legendaris yang ada di kota Singkawang nih. Wah, nggak sabar. Kayaknya kita langsung ke sana aja kali ya. Boleh? Yuk. Selain dua tempat itu, wisata kuliner saya di Singkawang terhenti pada warung bakso yang paling fenomenal dan legendaris, apalagi kalau bukan bakso sapi dan bakmi ayam 68 atau yang lebih dikenal dengan bakmi loncat. Ada alasan tersendiri kenapa disebut bakmi loncat. Itu karena saat pembuatannya, sang pemilik yang juga peracik bakmi melempar-lemparkan bakmi yang sudah direbus ke udara. Jadilah warung bakmi ini disebut dengan bakmi loncat. Menu yang disajikan cukup banyak, namun satu yang pasti, saya memesan yang paling komplit dan spesial. Tidak perlu menunggu waktu yang lama, semangkuk bakmi dengan topping komplit tersaji di meja saya. Soal rasa, jangan ditanya, mantapnya juara. Tidak heran, begitu banyak public figure hingga pejabat yang singgah untuk merasakan nikmatnya bakmi sapi 68 saat ke Singkawang. Terlebih, bakmi ini telah mendapatkan label halal dari BPUM dan MUI. Nah, ini dia Kak, bakso legendaris yang tadi aku bilang, yaitu bakso 68. Wah, kayaknya kelihatan enak banget ya. Kenapa sih dibilang bakso legendarisnya kota Singkawang? Bisa Kakak lihat, di sini tuh banyak banget yang datang tuh artis-artis, pejabat maupun tokoh daerah. Jadi setiap berkunjung ke Singkawang pasti makan di sini.
Nah, jadi penasaran nih rasanya kayak gimana? Kita cobain aja kali ya? Boleh, ayo. Nah pemirsa, dari pusat kota Singkawang, sekarang kita sedang berada di daerah perbukitan yang ada di kota Singkawang. Namanya Batu Belimbing. Nah, apa sih keunikan Batu Belimbing? Ikutin kita yuk. Batu Belimbing salah satu destinasi wisata favorit masyarakat Singkawang dan wisatawan saat berkunjung ke Singkawang. Berada sejauh 10 km dari pusat kota Singkawang, wisata Batu Belimbing dapat ditempuh dalam waktu 30 menit saja. Hidden Gem ini berada di area kaki Gunung Poteng, Nyarungkop, Singkawang Timur. Wisata Batu Belimbing merupakan area wisata yang terbentuk secara alami. Uniknya, beberapa batu letaknya tidak beraturan, bentuknya nyentrik, dan ukurannya pun berkali-kali lipat besarnya dari manusia. Area Batu Belimbing merupakan area perbukitan hijau dan hutan yang masih alami, asri, dan indah. Udaranya pun segar dan sejuk dengan angin sepoi-sepoi yang membuat rileks pikiran dan badan. Area wisata Batu Belimbing dibangun sebagai wisata edukasi dan hiburan, namun tidak lupa turut memberdayakan masyarakat sekitar sebagai pelaku pariwisata. Sebagaimana Hidden Gem, area wisata Batu Belimbing sangat instagramable untuk swafoto dan dipamerkan di sosial media. Tapi kira-kira kenapa ya disebut Batu Belimbing? Nah pemirsa, di belakang kita ini terdapat Batu Belimbing. Keunikan apa saja sih yang menjadi ikonik dari Batu Belimbing ini? Nah Kak, jadi kenapa sih disebut Batu Belimbing? Karena batu ini bertekstur seperti kulit buah belimbing. Nah, konon katanya keunikan lainnya itu adalah batu ini bisa bertumbuh loh Kak. Ya? Iya, jadi dulu ada tulisan Tionghoa di salah satu batu tersebut yang dulunya itu kecil dan sekarang makin lama makin besar Kak. Jadi disebut juga batu ini bertumbuh. Unik juga ya? Iya bener Kak. Nah juga buat teman-teman yang ada di Singkawang atau di luar Singkawang bisa nih datang ke wisata ini karena di sini tidak hanya menyuguhkan pemandangan seperti Batu Belimbing, tapi juga bisa dengan wahana air seperti bebek engkol. Iya, dan di sini juga gratis loh Kak. Oh ya? Iya. Dan gak terlalu jauh juga ya dari pusat kota ya? Kita cobain aja kali ya? Ayo, yuk! Dari timur, saya bergerak ke barat Singkawang, menuju Bukit Rindu Alam. Berjarak kurang lebih 20 km dari pusat kota Singkawang, area wisata Bukit Rindu Alam dapat ditempuh dalam waktu 40 menit berkendara. Bukit Rindu Alam menjadi jawaban dari keunikan geografis kota Singkawang. Dari atas bukit, mata diajak menyapu pemandangan indah, hamparan pasir putih, selat, dan bukit secara bersamaan. Menikmati indahnya puncak Bukit Rindu Alam, seketika rasa penat, letih, dan gerah pun sirna. Keindahan kota Singkawang dari ketinggian 400 meter di atas permukaan laut begitu memberikan rasa damai. Melihat keindahan pemandangan ini, tidak heran nama San Kyojong diberikan oleh pedagang Tionghoa di masa lampau. Dalam bahasa Hakka, San Kyojong berarti kota di kaki gunung, dekat muara dan laut. Pemirsa, perut sudah sangat kenyang, tetapi waktu masih sangat panjang. Di jam-jam rawan ngantuk seperti ini, alangkah baiknya saya ingin mengajak pemirsa untuk berwisata di Bukit Rindu Alam. Nah, spesialnya di sini teman-teman bisa melihat indahnya kota Singkawang dari ketinggian. Bisa dilihat juga kota Singkawang itu diapit oleh pegunungan dan pantai. Nah, buat kalian semua yang ingin ke kota Singkawang, jangan lupa untuk datang ke Bukit Rindu Alam.
Menutup perjalanan saya memaknai kehidupan harmonis masyarakat Singkawang dalam beragama dan berbudaya, saya memutuskan singgah di Pantai Pasir Panjang, menikmati syukur kedamaian Singkawang dengan siraman matahari senja. Napas harmonisasi di Singkawang terwujud dalam simpul kultural, historis, dan sosial yang mendalam sejak masa lampau. Rasa saling peduli menjadikan masyarakat Singkawang solid dalam membangun masyarakat inklusif dan saling menghormati. Ini seperti melihat bentuk nyata sila pertama dalam Pancasila, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Semangat yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman. Matahari sudah mulai terbenam. Selesai sudah jalan-jalan kita hari ini di kota Singkawang. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Terlalu kenal, terlanjur sayang. Mari datang ke kota Singkawang, Bahagia hati membawa senang. Saya Rizka Kurnia Agustiara. Saya Debbie Christine Simbolon. Pamit undur diri. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kajubata, arus.